Nah, bingung dia kan? Itu Ya, karena kalau Bang perempuan. Edis itu sendiri, kalau Bang Edis sendiri itu kalau di gereja itu mau apa coba? Jangan lari kemana-mana dulu. Orang kita lagi bahas Jumatan. Dengar, saya mengatakan bahwa sejarah Jumatan pada mulanya adalah bagaimana orang-orang Muslim berkumpul untuk merencanakan sebuah strategi untuk rapat bermufakat supaya mereka mengetahui langkah-langkah apa yang diambil dalam menghadapi sesuatu. Biasanya mereka pada waktu itu mengatur strategi untuk menyerang kampung musuh, di mana mereka nanti mendapatkan harta jarahan perang. Itu awalnya. Nah terus Bang Edis kan lahirnya cuma mungkin Bang Edis kan 50 tahun. Itu ada sejarah Jumatan. Ini gimana sih? Enggak ini Bang. Ini loh sejarah Tolong Jumatan. pertemukan Jumatan saya itu kan kepada dari Muslim dulu, yang Bang. Dari dulu kan Bang. Dengar, Bang Edis tahu. dengar. Kita Dalilnya bicara, mana? Dalilnya kita ya? tidak Dalilnya mana, bicara. Bang? Tenang. Kita tidak bicara sholat Jumat 50 tahun yang lalu. Kita tidak bicara sholat Jumat 70 tahun, 100 tahun yang lalu. Kita bicara Jumatan pada masa-masa awal Islam. Pada awal-awal masa Islam, Jumatan itu adalah sebuah kegiatan, makanya diambil dari kata jamaah. Jumat itu dari kata jamaah, artinya berkumpul. Nah, berkumpul buat apa? Berkumpul buat nyerang dan mencari harta ghanimah, harta rampasan perang. Oke Bang, Abang itu taunya dari mana? Dalilnya mana? Buktinya mana Bang? Itu sholat itu Dalilnya dari mana? Itu dari sumber sejarah agama Islam. Coba sekarang saya tanya, kenapa perempuan gak ikut? perempuan kan ada yang head itu loh Bang, ada yang head itu kan bisa Yang gak head, yang gak head, kenapa gak ikut? sholatnya di rumah kan bisa Bang. Iya, kenapa Sholat gak di ikut rumah. mereka? Saya itu kan sudah di Bingung deh. Ya udah Bang. Dah, kamu belajar dulu sana. Nanti kemarin datang lagi sini. Oke Bang. Nekat yang nyata. Coba kaum muslimin sebelum naik ke sini pikir dulu. Jangan nekat aja, modal nekat. Kalau naik ke sini, kira-kira apa yang mau kamu argumenkan, yang mau kamu argue dengan saya itu apa? Bila perlu kamu catat, ini dia kesalahannya ini begini, gitu. Kamu asal-asal naik aja. Oke, kita kasih naik lagi nih. Ada Uwais Diki, coba Uwais Diki. Nggak boleh kamu asal-asal naik saja. Terima kasih Pak Agus, terima kasih. Ya Uwais Diki, selamat siang, pagi menjelang siang. Selamat siang Bang Edi. Ya silakan Uwais Diki, nyalakan kamera Anda. Tuh bisa nggak itu suruh diem dulu tuh yang berisik itu. Kenapa sih kok harus pakai mikrofon begitu Bang? Kenapa kok harus pakai toa? Hari Jumat Bang. Iya kenapa harus pakai toa? Menandakan sebentar lagi sholat Jumat akan kita mulai Bang. Itu kan udah dilarang pemerintah. Gimana? Pemerintah telah mengeluarkan sebuah peraturan walaupun bentuknya bukan undang-undang. Apa diatur? Suara harus sekian desibel. Itu pun yang dibolehkan hanya azan doang. Tapi namanya umat muslim ya namanya kerja umat muslim tahu sendiri. Pemerintah saja dibilang togut. Gimana? Masalah memang. Ya coba apa yang mau Anda utarakan Bang? Silakan. Anda muslim ya? Muslim. Ya, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Menyambungkan yang tadi aja. Apa itu?
Yang tadi siapa yang naik tuh? Abang Ridho Roma. Ya, alias Mansur S. Gimana? Apa pembahasan? Pembahasannya apa? Saya Kebetulan hari ini kan hari Jumat. Mm-mm. Jumat itu diambil dari kata jamaah, Jamaah itu artinya apa, Bang? kumpulan. Kumpulan, berarti lebih dari satu ya? Iya, jadi hari Jumat itu artinya hari berkumpul orang-orang Muslim. Mm-mm. Nah, sebenarnya sejarahnya pada waktu itu berkumpulnya orang-orang Muslim itu untuk melaksanakan itu jihad Waktu kapan, Bang? pada awalnya. Sejarahnya Sejarahnya untuk apa? untuk berjihad, tahu jihad? JIHAT. Untuk jihad. Iya. Mereka berencana rapat untuk mengatur strategi kira-kira kampung mana yang mau diserang. Sejarah yang mana, Bang? Saya baru dengar, Bang. Oke, sekarang Lucu saya kan? tanya. Oke, baik, sekarang Lucu, saya tanya. Dulu Muhammad kerjanya berjihad nggak dengan para pengikutnya? Iya, Bang, umat Islam itu. Tenang. Anda kan tanya sejarahnya yang mana? Ada yang tahunan. Tenang. Anda kan tanya sama saya sejarahnya yang mana, betul? Terus Oke, saya tanya dulu. Muhammad dan para pengikutnya kerjanya betul nggak berjihad? bukan berjihad aja, Bang. Banyak kerjaan, Bang. Tugas bukan kerjaan, tugas untuk nabi yang diberikan amanah oleh Allah Apa? untuk menyampaikan agama sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Itu bukan jihad aja, Bang, banyak. Iya, mereka berjihad nggak? Berjihad nih kayak saya. Iya, yang berjihad itu adalah yang kumpul-kumpul hari Jumat itu. Gak begitu, Bang. Abang ini kan belum pernah Jumatan, jadi belum tahu apa yang Ya udah, dibicarakan pas Jumat. coba sekarang Jangan saya tanya, mengklaim seperti itu, kenapa bukan wanita tenang, Wai Siki, kenapa wanita nggak ikut? Wanita kan tidak diwajibkan, Bang. Dalam Iya, yang aturan ditanya hukum kenapa agama mereka nggak ikut? kami, aturannya dalam agama kami, peraturannya itu perempuan tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Iya, Tuh, karena itu wanita hukum, tidak Bang. bisa menyandang pedang. Bisa, kenapa tidak? Coba aja perempuan suruh pegang pedang terus tebas leher abang, kan bisa begitu. Mana Tapi bisa wanita itu tidak diwajibkan. perempuan Tidak kalau diwajibkan. kalau perempuan Sholat Jumat. suruh lepas pedang lari, pedangnya kena lehernya sendiri gimana? Nah, coba aja kena leher abang, coba aja kena leher abang, pasti kena itu, Bang. Perempuan itu tidak bisa mengayunkan pedang, dia bisanya mengayunkan itu sendok goreng. Nggak Kata percaya. siapa? Abangnya kayak nggak tahu perempuan aja, punya istri kan? Nekat Coba istrinya suruh yang lemas leher abang tuh, ya kan? Jangan Udah, mengklaim sekarang apa ini namanya saja. itu. Saya minta. Jangan fitnah ya, Bang ya, jangan fitnah. Kan di sininya tanya jawab Saya secara mengatakan bagus. kalau ada umat Muslim yang bisa membuktikan kalau saya fitnah, saya lompat dari Fitnahnya Monas. itu maksudnya apa? Kata abang bilang tadi, orang Jumatan itu mengatur strategi untuk menjarah atau menghancurkan atau jihad. Betul. Sudah berapa gereja yang dihancurkan oleh umat Islam setelah Jumatan? Nah, inilah makanya saya Sudah berapa bilang. banyak umat Kristen yang mati dibunuh oleh umat Islam setelah Jumatan? Inilah Kan makanya saya tidak. bilang. Berarti abang Tidak sampaikan mengerti. itu kan fitnah, Bang. Anda tidak mengerti apa yang sedang saya bicarakan, Pean. Abang yang gak paham tentang Jumatan ngomong-ngomong soal Jumatan dan berkata ketika orang Jumatan itu ngumpul untuk mencari strategi Iya, jihad itu katanya. sejarahnya begitu. Sejarah kan faktanya tidak begitu, Bang. Ya sekarang kamu tidak melakukan Jumatan begitu. itu adalah ritual ibadah. Kan saya tadi bilang ada ibadah tahunan, ada ibadah mingguan, ada ibadah harian. Itu umat Islam. Ya sudah, sekarang saya tanya Anda, sejarahnya Jumatan itu gimana? Jumatan hari ini abang juga wajib Jumatan. Kenapa? Jumatan, Bang, daripada Oke, sekarang saya tanya, kenapa Jumatan? Gak ada fakta, mendingan ikut sholat Jumat. Benar, abang tahu dah. Nah, benar. Orang ditanya kenapa Jumatan, kamu larinya kemana-mana. Yang saya tanya Kenapa sejarah Jumatan gimana? Udah saya jawab. Coba asal usulnya munculnya Jumatan.
Idza ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jumatan ini adalah perintah Allah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati, apabila diseru untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segera untuk mengingat Allah. Tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas, segera mengingat Allah. Jadi itu perintah, Bang. Oke, sekarang saya tanya, kenapa perempuan gak dipanggil Jumatan? Perempuan itu tidak diwajibkan dalam sholat Iya, Jumat itu tidak kenapa diwajibkan. Peyang? Yang ditanya kenapa? Kan perempuan, Bang. Kenapa perempuan nggak masuk? Ya karena nggak masuk. Ya karena hukumnya seperti itu, Bang. Hukumnya Iya, yang saya tanya alasan logisnya gimana? Alasan Jangan logisnya melawan apa? ini. Hukumnya seorang perempuan itu tidak boleh Jumatan, sama sepertinya ketika perempuan itu Iya, haid, tidak makanya boleh saya sholat. tanya alasan Jangan logisnya tanya kenapa, gimana? itu sudah hukumnya seperti itu. Jadi wanita Iya, itu karena tidak perempuan diwajibkan tidak bisa sholat ikut Jumat. perang, Peyang. Apa hubungannya dengan perang? Tidak ada hubungan, tidak kaitan dengan perang. Oke, sekarang saya tanya, Kalau perempuan mau apakah perang, perempuan tidak ikut masuk berperang? Jumat. Apakah perempuan ikut berperang? Boleh-boleh saja kalau mau, kalau mampu. Mana dalilnya siapa yang ikut Zaman perempuan? sekarang itu nggak ada perang di Indonesia, yang ajak perang kayak gini nih, perang Yang ditanya argumen. sejarahnya, malah Anda lari sekarang. Yang kita bahas itu asal muasal sholat Jumat, bukan sholat Jumat yang Itu sekarang. udah ada, saya tadi bacakan dalilnya bahwa sholat Jumat itu tidak ada kaitan dengan mengatur strategi dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu saya tanya, Sholat Muhammad, Jumat aja mengatur tenang. strategi Kalau gitu itu, Muhammad cuma berperang nggak? rapat aja juga bisa, Bang. Muhammad berperang Itu nggak? sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat Jumat. Iya, Muhammad berperang nggak? Perang. Berperang. Pada zamannya perang, Dia pada menjarah zamannya nggak? perang. Dia menjarah nggak? Yang namanya perang bagaimana sih perang? Dia menjarah nggak? Pasti yang perang itu ada lawannya. Iya, dia menjarah nggak? Wallahu alam, kan namanya perang pasti. Bagaimana? Ya, itu contoh sana. Wallahu alam. Udah nggak jelas ini, Wallahu alam. Muhammad itu hidup dari jarahan perang, Peyang. Kamu nggak percaya? Muhammad semenjak dia jadi nabi, hidupnya dari rampasan perang itu. Saja kalian. Makanya mata pencarian Muhammad itu ya berperang. Ada-ada saja. Coba kamu naik ke sini, tunjukkan mata pencarian Muhammad dari mana. Bahkan Muhammad itu menjadi miliarder gara-gara harta jarahan perang. Nekat yang nyata. Oke, kita kasih naik ada Hadran. Ya, silakan Hadran, nyalakan kamera Anda. Halo Hadran. Tahwan betul botolmu, Bang. Nekat yang nyata ini Hadran ini. Hadran. Dari tadi. Hadran, Boleh bertanya, Bang? tadi kamu setiap kesini nanya terus kamu. Boleh bertanya. Gini, tenang. Betul nggak bahwa Muhammad hidup dari ngerampok? Nggak perlu dijelaskan. Kamu kan jawabnya wewe. Nggak perlu dijelaskan. Kamu kan jawabnya wewe. Tenang, Hadran. Muhammad menghidupi berapa istri? Bang, boleh bertanya. Berapa istri yang dihidupi Muhammad? 3 dalam 1 itu apa itu, Bang? Takut sekali dia. Kalau ditanya agama Islam dia meninggal. Saya kan sudah Berat. perlu dijelaskan. Bang, Kok kamu nanya 3 dalam 1? Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? 3 dalam 1 itu apa arti? Ya, Di makanya Kristen. orang Islam nggak ngerti. Makanya orang Islam itu nggak bisa Bhinneka Tunggal Ika. Nggak ngerti, dia berbeda-beda tetapi tetap satu. Nggak ngerti dia. Nah, makanya kamu masih Islam. Ya, kamu tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana. Kenapa orang Islam tidak mengerti Bhinneka Tunggal Ika? Ya itu tadi.
Tidak mengerti dia 3 tetapi 1. Tetapi Bhinneka Tunggal Ika banyak, berbeda-beda tetapi 1 jua. Nggak ngerti. Ya silakan. Kita kasih naik ada Nur. Oh, Nur Josita, kamu pengikutmu baru 1. Kamu nggak bisa naik ke sini, Nur Josita. Kita kasih naik ada Bang Fian. Ya, assalamualaikum Bang Idis. Bang, saya Kristen bang. Orang Islam dilarang mengucapkan salam kepada non-muslim. Siapa yang melarang? Siapa yang Muhammad. melarang? Itu mah netral. Itu netral. Salam itu netral. Iya, nyalain kamera dulu bang. Kamera nyalain dulu. Tuh, kelihatan nggak? Ya, bang. Saya ini bukan orang Islam, saya ini seorang Kristen. Tetapi saya adalah orang yang sangat-sangat mengerti agama Islam. Bahkan saya katakan, tidak ada satu orang Muslim pun di bawah kolong langit ini yang pernah saya dapati lebih ngerti agama Islam daripada saya. Dalam agama Islam dilarang mengucapkan salam kepada non-Muslim. Anda kok nekat mengucapkan salam kepada saya? Ada dilarang, itu toleransi kebaikan itu Bang Idis. Bang, agama Islam itu kalau misalnya kita bicara Pancasila dan hubungan berbangsa dan bertanah air, agama Islam itu harus dilarang. Karena apa? Karena agama Islam itu mengajarkan perpecahan. Karena ngucapin salam aja nggak boleh kok, gimana? Mau saya tunjukkan dalilnya? Coba saya dengar di mana dalilnya. Baik, saya tunjukkan dalilnya. Sebentar. Saya harus ambil HP saya dulu. HP satu lagi nih. Sungguh nekat yang nyata dia mengatakan dia tidak tahu. Oh, baik. Saya tunjukkan dalilnya. Sabar. Kita lagi yang mana yang dipakai nak? Mana rumah terbuka? Sabar ya. Bentar. Baik. Dia tadi mengatakan bahwasanya dalam agama Islam diajarkan boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Tetapi itu bertentangan dengan ajaran Muhammad. Saya tunjukkan dalilnya ya. Nih, saya balikin bang kamera saya. Saya kasih tunjuk ya, apakah boleh memberi salam kepada non-muslim? Nih. Lihat ya bang ya, nih. Ini bang hukumnya nih ya. Hukum memberi salam kepada non-muslim bolehkah? Nih. Ada ini ayatnya jelas. Dikatakan di sini. Dilarang. Perhatikan. Bahwa Nabi Muhammad bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Ini ajaran agama Islam, bang. Baru tahu ini? Baru tahu ini? Saya nggak mengikuti ayat itu Bang. Saya Iya, makanya saya bilang bang, kalau tidak mengikuti, makanya saya bilang segeralah tinggalkan agama Islam. Gimana nih? Janganlah kalian memulai memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Gak boleh memberi salam. Makanya bang, makanya di hati nurani Anda itu pasti bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Itu pemikiran oleh orang yang bodoh itu Bang Ides. Nggak ada toleransi salam namanya. Muhammad Anda katakan bodoh. Anda berani mengatakan Muhammad bodoh. Saya nggak mengatakan Muhammad. Itu kata siapa? Hah? Itu kata siapa tadi? Itu kata Al-Quran, bukan kata Muhammad.
Sudah saya bilang teman-teman, alasan orang masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Kalau dia ngerti agama Islam, pasti agama Islam ditinggalkannya. Bang, itu tadi hadis. Di dalam hadis itu Muhammad berkata, jangan memberi salam kepada Yahudi maupun Nasrani. Bang Edis gini, Bang Edis. Ya, Kita kan hidup ini punya pilihan, ya kan? Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang buruk, ada yang bagus. oke. Ngapain kita? Oke, ikut sekarang saya ajaran tanya, Allah? kalau disuruh ketemu orang Yahudi dan Nasrani, suruh desak mereka ke jalan yang sempit, itu buruk apa jelek? Jelek lah. Jelek. Itu ajaran apa? Ajaran apa itu? Ajaran yang bagus, yang baik. Aduh, udah dibawa dulu bang. Aduh, sampai batuk saya. Sungguh nekat yang nyata. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Abah Bashir. Ya, Abah Bashir. Abah Basir, selamat siang. Halo saudara Edis. Halo, selamat siang, Abah Basir. Halo saudara Edis. Anda Muslim? Gimana kabarnya hari ini saudara Edis? Baik, Sudah makan baik. kah? Iya pastilah Sudah. saya Muslim saudara. Alhamdulillahirobbil alamin. Iya Ya, begitu apa? saudara. Apa yang mau Anda sampaikan? Iya. Anda mau menyampaikan Iya, apa? apa aja seterah kamu Bang Edis? Seterah Bang Edis saja maunya apa? Saya menurut saja. Tenangkan diri dulu bisa? Menenangkan diri dulu bisa nggak? Bang Edis. Oh iya, si Irma itu siapa Bang Edis? Irma, Katanya kemarin dia ikut sama Bang Edis ke Amerika. kata siapa? Betul. Ada pitinya saya lihat. Katanya dia mau dibati sama Bang Edis saja. Nanyanya sama saya gimana? Tapi nggak jadi. Kok nanyanya sama Orang saya? pitinya saya lihat. Orang Yang maunya upload tempat Bang siapa? Edis katanya. Yang nggak tahu saya. Orang lain Aneh, bukan Bang aneh itu. Edis. Yang upload Tapi, dia, yang ini dia. kata Kotanya sama captionnya saya. begini. Kan ada captionnya, iyalah. Kan kata captionnya begini, OTW ke Amerika tempat Bang Edis. Gitu. Iya, kamu Ya, iya, nanyanya makanya. sama dia. Edis TV kan Kok kamu nanya sama doang. saya? Edis TV kan kamu doang. Ya iya tanya sama kamu lah. Masa sama tanya sama Edis palsu? Nah, kan begitu. Abah Basir, nggak ada dia, nggak tahu saya. Apa yang mau Anda sampaikan di sini? Nggak tahu. Kamu kapan waras Bang Edis? Pulang, woi, pulang. Mama nyariin pulang. Kapan waras? Ngapain di kampung orang? Yang tidak waras itu Pulang, adalah pulang. orang-orang yang minum air kencing. Yang nggak waras itu adalah orang yang suka kabur. Gitu saudara. Masa tinggal di Apa kampung pengertian hijrah? sendiri? Pengertian hijrah itu apa? Hijrah itu ya berpindah. Berpindah. Tapi kan secara ramai-ramai. berarti orang yang hijrah berarti nggak waras ya? Itu hijrahnya beda. Itu hijrah, beda lagi. hijrah beda. kampung itu bukan Beda lagi. hijrah apa ya Beda lagi. namanya ya? Beda. Bener nggak Apa ya? Muhammad pada waktu itu hijrah dari Mekah ke Madinah? Bener nggak? Itu pindah tempat. Iya Nah. betul. Berarti nggak waras ya? Tapi Berarti dia tidak waras. lagi Bang Edi. Tapi dia Berarti dia nggak waras kan? beda kasus. Beda. kasus. Di sana. Iya, Kalau Bang standar Edi- ganda kau nggak bisa disebut lagi. Yang tidak waras itu adalah orang yang meninggalkan kampung halamannya. Pantesan kamu Islam. Sejak kapan pengertian tidak waras adalah orang yang meninggalkan kampung halaman?
Justru banyak orang yang meninggalkan kampung halaman, dia mendapat sesuatu yang tidak ada di kampung halamannya itu. Ada-ada saja. Muhammad saja di dalam sejarah agama Islam pindah dari kampung halamannya. Dia pergi dari Mekah ke Madinah menurut agama Islam. Makanya ada yang disebut dengan kaum muhajirin. Kamu tahu nggak arti muhajirin itu apa? Memang dasar botol. Makanya kalau kalian belajar agama Islam, kata Islam itu muncul belakangan. Sebutan Islam itu munculnya belakangan. Sebelumnya apa kalian kira itu disebut orang-orang Islam? Kagak. Dulu orang-orang itu disebut dengan kaum muhajirin dan ansor. Apa muhajirin itu? Muhajirin adalah orang-orang yang berpindah. Ansor adalah orang-orang yang menolong orang-orang yang pindah ini. Kamu sejarah agama Islam aja kamu gak ngerti. Oh, gimana? Oke, kita kasih naik ada Arif. Ya, silakan Arif. Apakah Anda seorang Muslim? Arif? Arif dan bijaksana? Baik, Halo, ya, Bang. tidak. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Arif? Iya benar. Oke. Saya bantu dari sini ya, kalau tidak bisa menyalakan kamera. Ketutup lagi. Coba nyalakan lagi. Coba nyalakan lagi. Ya, Bang Arif, saya tanya dulu Bang, Abang Muslim? Iya Bang. Oh iya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan, yang mau Anda utarakan? Mungkin Anda setuju atau tidak setuju dengan saya, silakan. Coba kasih saya pencerahan. Pencerahan, begini Bang. Mengenai perspektif Abang dalam menanggapi musuh. Dalam apa? Dalam menanggapi agama Islam. Baik, baik. Jadi begini Bang, saya ini sudah menghabiskan waktu kurang lebih 13 tahun mendalami agama Islam dan mendalami agama Kristen. Kesimpulannya itu sederhana, bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang menyerahkan kepatuhan dan ketundukannya kepada Yesus. Orang-orang Islam adalah orang-orang yang menyerahkan kepatuhan dan ketundukannya kepada Muhammad. Akibat dari menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepada Muhammad, maka orang bisa jadi tidak waras. Kenapa saya katakan orang menjadi tidak waras? Karena dia akan bertingkah, berpola seperti Muhammad. Contoh, ada batu dicium-cium. Ada batu dilempar-lempar. Kemudian ada kencing diminum, kencing onta. Dan masih banyak hal lagi. Cebok pakai batu, serba batu. Sekarang saya tanya dulu sama Anda Bang. Betul atau salah yang saya katakan itu? Ya, dari beberapa yang saya dengar memang benar seperti itu. Benar. Sedangkan kalau Anda menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepada Yesus, Anda tidak akan seperti itu Bang. Anda tidak akan tukang jadi cium-cium batu. Jadi muter-muterin batu, nyembah-nyembah batu. Anda tidak akan minum kencing hewan. Itu pencerahan yang sedikit, yang simpel aja, nggak usah mikir yang berat-berat. Begitu. Tapi pada waktu kepemimpinan Musa, pada kala itu mereka diperintahkan untuk membakar tai sapi untuk menggugurkan dosa. Membakar Mereka tai sapi. melakukan juga. Baik.
Jadi itu sebenarnya kotoran bang, yang harus Ya kotoran. iya kotorannya dan sisanya itu dibakar di luar di luar perkemahan. Bukan itu bagian ini. Saya kasih contoh bang ya. Kalau Anda misalnya mengerjakan sembelihan, taruhlah sapi, ya kan? Sisanya itu kan dibuang atau dikubur atau dibakar, betul? Ya seperti itu. Ya benar, tapi kesimpulan itu kan sebagai simbolik. Kan seperti itu Bang Edi. Simbolik maksudnya gimana? Bukan simbolik bang. Orang mencium batu di dalam agama Islam itu adalah sebuah keyakinan bahwa batu itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Bayangkan bang, pergi ke Arab, nyium batu, lalu percaya dosa-dosa habis. Ya benar. Maksudnya saya perintah Musa itu membakar kotoran sapi itu kan untuk menggugurkan dosa. Nah, seperti itu. Maka mereka Bang, melakukan itu bukan menggugurkan karena dosa. kepatuhannya. Begini, ya, di dalam korban bakaran itu di dalam ulangan, kalau nggak salah kitab ulangan itu apa ya? Di situ dikatakan bagaimana mereka harus mempersembahkan korban. Nah, jadi ketika mereka mempersembahkan korban, ada yang tidak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Yaitu apanya? Yaitu tadi kotorannya. Makanya dibakar, dibuang di luar di luar perkemahan. Seperti itu. Iya, maksudnya kesimpulan Bang Edis itu mereka patuh terhadap Musa itu. Ketika dapat perintah suruh membakar kotoran sapi, maka mereka pun Iya, tapi saking intinya patuhnya bukan mereka kotoran melakukan. sapinya itu, Bang. Itu Iya, adalah paham, Bang. sisanya. Nggak paham juga Anda ini. Saya bacakan Maksudnya saja. seperti itu juga. Mau saya bacakan? Seperti itulah perintah Nabi Muhammad, seperti itu loh. Ketika kita mendapatkan perintah, itulah bukti patuhan kita, disuruh berkurban, maka kita berkurban. Iya. Nah, apakah kepatuhan terhadap Muhammad itu dapat mengakibatkan kelainan jiwa? Coba, sekarang itu pertanyaannya. Apakah kepatuhan terhadap Muhammad bisa menimbulkan kelainan jiwa? Aduh, abang ini nggak konsentrasi malah ngeliatin apa. Abang dengar suara saya? Iya Bang, dengar Bang. Oke, Lihat. coba saya ulangi. Apakah kepatuhan kepada Muhammad dapat menimbulkan gangguan jiwa? Tidak. Oke, orang-orang yang minum air kencing hewan menurut Anda itu waras atau enggak? Ya dia tergantung. Bang, kalau ada sapi kencing, terus orang minum kencingnya sapi itu, menurut Anda orang itu waras atau enggak? Ya tergantung Bang. Seperti itu kan tergantung konteks cara ideologi Abang. Seperti Bukan, ajaran saya nggak bicara Abang lah, ideologi gini suruh Bang. meminum racun. Waras atau tidak? Disuruh minum konteksnya. racun. Bang, coba ya perhatikan. Di dalam Bible tidak ada perintah disuruh minum racun. Itu adalah tanda-tanda orang itu, orang-orang yang melakukan mujizat itu sekalipun dia minum racun, bukan disuruh minum racun. Sekalipun orang mencoba mencelakai, mereka tidak akan mendapat celaka. Sekalipun mereka menginjak kalajengking, itu sebenarnya bahasa-bahasa yang metafor, Bang. Iya paham proses seperti itu. Iya, tetapi minum Dan kencing kita- unta itu betulan, Bang. Tidak waktu itu konteksnya itu apa? Kan kita tidak mengerti waktu pada masanya. Pada waktu itu mereka sakit.
Ada orang Ya. sakit datang kepada Muhammad. Sudah? Ya benar. Nah, pada waktu itu Muhammad menyuruh mereka meminum air kencing onta. Betul nggak? Benar. Nah, menurut Anda nih, orang kalau sakit minum air kencing onta, dia waras atau enggak? Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan orang-orang yang meminum air kencing onta itu? Karena mereka tahu mereka dikerjain Muhammad, dibantailah itu ternaknya. Jadi ada orang sakit datang kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, kami ini tidak enak badan." Oke, pergilah ke kandang onta sana dan minumlah di sana air kencingnya. Itu ada beberapa orang tuh, bukan cuma satu orang. Dari suku Ukel, dari Uranah mereka datang. Nah, ketika mereka mengikuti sarannya Muhammad, kata hadis mereka sembuh. Masa sembuh malah onta-ontanya sama penggambalanya dibantai? Karena mereka sebenarnya sadar dikerjain Muhammad, makanya dibantailah itu ternaknya. Setelah ternaknya dibantai, mendengar kabar itu Muhammad marah, lalu orang-orang tersebut menurut riwayat hadis dipotong tangan dan kakinya, lalu dijemur hidup-hidup di padang pasir sampai mati. Itu yang terjadi. Hadisnya sohi atau doi bang? Oke, kalau sohih berarti gimana? Ya coba tunjukkan dulu. Kalau doib berarti cocok lah supaya hadis-hadis dibuang ke tong sampah kan? Baik, saya tunjukkan hadisnya. Ini ya. Aduh, benar-benar nih orang muslim tidak tahu ya. Perhatikan. Bentar ya. Nih, saya tunjukkan dalilnya. Bagaimana Muhammad membantai orang-orang yang disuruh sama dia meminum air kencing onta. Perhatikan. Saya tunjukkan kepada kalian. Saya balikkan kameranya. Nih ya. Oke, kelihatan ya Bang ya? Nih Yuk. hadisnya. Nih ya, kelihatan ya? Ini kita baca terjemahannya ya, perhatikan. Dikatakan begini, Rasulullah SAW kemudian diperintahkan untuk menyediakan likah dan seterusnya. Beliau memerintahkan mereka minum air kencing dan susu unta tersebut. Mereka pun pergi menuju kandang onta. Namun ketika mereka telah sembuh, nah ini kata sembuh ini dipertanyakan ini. Bagaimana mungkin mereka sembuh tapi mereka malah membantai ternaknya Muhammad? Saya rasa mereka ini tidak sembuh. Mereka ini malah merasa ini kita dikerjain sama Muhammad. Nah, ketika mereka sembuh, mereka justru membunuh penggembala Rasulullah SAW dan membawa lari unta tersebut. Menjelang siang hari, berita yang menimpa mereka sampai kepada Rasulullah. Dan beliau lalu mengirim beberapa orang untuk mengikuti jejak matahari belum tinggi. Orang-orang tersebut telah ditangkap dan diancam oleh beliau. Beliau pun memberi perintah untuk memberi perintah kepada mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong, matanya dicongkel, kemudian mereka dibuang ke padang pasir. Mereka minta minum namun tidak diberi. Juga untuk menghentikan darah mereka dengan menempelkan besi panas. Ini kerjaan Muhammad.
Sadis gak Bang Muhammad Bang? Sadis. Ini loh sosok yang kalian ikuti itu kayak begini Bang, kayak begini. Bilang, oh itu karena hadisnya Pak. Bang, saya sudah bilang, umat muslim kalau belajar sungguh-sungguh, membaca hadis sungguh-sungguh, saya sudah bilang, tidak dalam waktu yang lama lagi, kalian akan telepon tukang loak. Untuk apa? Untuk mengangkut hadis itu dari rumah kalian. Bang, itu konteksnya kan pasien yang disuruh minum air kencing onta dan susu lalu sembuh, itu kan? Sembuh itu kata pengarang hadis. Masa sembuh mereka malah kabur mereka? Itu karena mereka ngerasa dikerjain, kita dikerjain Muhammad ini, masa suruh minum kencing katanya. Itu makanya dibunuhlah itu para penggembala ternaknya Muhammad, lalu unta-untanya dibawa kabur. Ya kan setelah kejadian itu terbukti ada yang menzolimi seperti itu, Bang. Iya, tapi intinya Muhammad memperlakukan orang seperti itu kan, disiksa kan sama dia kan, dipotong tangan kakinya. Kan bahasa Abang itu kan melarikan bahasa itu entah kemana-mana seperti itu. Kok melarikan sih Bang? Mereka disiksa nggak sama Muhammad? Gini lah, Bang. Coba tenang dulu Bang. Mereka disiksa nggak sama Muhammad? Oke lah kalau literasi bahasanya seperti itu, yang endingnya itu bisa dikatakan sadis, oke. Iya. Dan sosok itulah yang kalian ikuti. Kan itu harus dihukuman oleh orang yang melarikan unta, seperti itu, orang yang menzoliminya. Iya. Coba apa yang Yesus perbuat terhadap orang yang menzolimi Yesus? Gini, Bang. Enggak, tenang, Pada saya tanya masa dulu. itu- Apakah yang Yesus perbuat terhadap orang yang menzolimi Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Beda jauh kan Bang? Benar. Nabi Muhammad juga seperti itu, Bang, berdoa. Ikut. Muhammad juga seperti itu, barusan tadi matanya dicongkel. Bang, saya itu hanya menyadarkan. Saya intinya begini loh Bang, intinya tuh begini. Yesus kami itu tidak mungkin menubuatkan tentang orang seperti Muhammad yang meneruskan ajarannya. Nah, inilah yang dilakukan oleh ustadz-ustadz kalian. Ustadz kalian kan sering bilang, kami umat muslim ini adalah umat yang meneruskan ajaran Yesus. Yesus menubuatkan akan datangnya Nabi terakhir. Coba gini, Bang. Bahkan kan itu makanya saya sebagai orang Kristen saya luruskan penyesatan ini. Dari Bagaimana banyak hukuman mungkin yang Yesus diajarkan kami menubuatkan oleh orang seperti Islam Muhammad? dalam hadis. Gimana? Prakteknya itu dari banyaknya ajaran yang telah dilegitimasi oleh hadis seperti itu kan dalam ajaran Islam. Di mana yang banyak menerapkan seperti di Indonesia, mayoritasnya Muslim. Ada nggak pencuri yang tangannya dipotong? Karena umat muslim adalah karena umat muslim mereka tidak menjalankan hukum Allah. Bahkan menurut Al-Quran, seluruh umat orang Islam di Indonesia adalah orang kafir. Loh, menurut Al-Quran memang benar Bang. Menurut Al-Quran seluruh orang Islam di Indonesia itu orang kafir. Mau saya buktikan? Ya memang seperti itu, Bang. Ya ini memang iya kan. Anda juga Karena tidak kan bisa tidak membantah. sejalan. Begitu juga lah seperti agama-agama lain menganggap agama yang tidak sejalan dengannya. Bukan Bang. Sebenarnya Ini itu kan Anda salah paham. Coba dengerin perkataan saya. enggak Menurut konteksnya, Pak. menurut Al-Quran, umat Islam yang ada di Indonesia adalah orang kafir. Orang-orang yang zolim. Orang-orang yang munafik. Itu setara hukum Tuhan, Bang. Karena kan kita udah nggak seagama. Gitu loh logika. Ini gak nyambung yang saya bilang ini. Iya, setara hukum Tuhan. Kita kan ketemu di Al-Quran, firman. Oke, Selain orang gini, Islam, Bang. orang kafir kan. Saya tidak bilang selain orang.
Bang, saya tidak bilang selain orang Islam. Yang saya bilang orang Islam sendiri. Menurut Al-Quran, umat Muslim adalah orang-orang kafir. Bukan orang Nasrani yang saya bilang. Itu jangan dipotong-potong bang. Kalau tidak melakukan sholat, Bukan kalau tidak melakukan sholat, karena tidak menjalankan hukum Allah. ya benar. Iya. Kalau abang nggak menjalankan hukum Yesus, Sekarang saya tanya, apakah umat Muslim di Indonesia melaksanakan hukum Allah? ya kalau ditanya balik sama juga bang. Apakah orang Kristen semua melaksanakan hukum Yesus? Enggak semua. Itu kan permainan bahasa bang. Gini, kita sekarang gini. Enggak begini, maksud saya begini. Semua ini yang saya bilang semua umat Muslim. Semua umat Muslim ada nggak yang melaksanakan hukum Allah? Dia melaksanakan puasa. Walaupun banyak yang bolong. Bukan masalah walaupun banyak yang bolong. Tadi kan Anda bilang kalau orang mencuri dipotong tangannya, betul? Menurut hukum Allah begitu, betul? Iya, di surat yang lain itu kan apabila kita boleh mengikhlaskan. Kalau hukumnya itu ya mata ganti mata, gigi ganti gigi, kan seperti itu juga di Kristen kan itu. Cuman alangkah lebih baiknya kalau kita itu Bukan begitu. mengikhlaskan, Aduh, memaafkan. ini makanya saya bilang gini loh. Hukum Kalau sebenarnya orang iya, Muslim, potong-potong. oke, kalau orang Gigi Muslim, Kristen, gini bang, mata kalau ganti orang mata, gigi Muslim, ganti gigi. Kenapa kalian juga nggak melakukannya? bang, itu hukum Pukul ganti itu, pukul. hukum itu diberlakukan ketika sudah tidak ada lagi solusinya. Ketika sudah tidak ada lagi gantinya, begitu. Ya benar, seperti tidak ada solusinya juga. Loh. Sudah tingkatnya udah parah, harus Bang. turun tangan. Nah, seperti- Bang, yang saya tanya dalam kalau agama belum Islam. ada solusinya. Oke, yang saya tanya dalam agama Islam, ketika seorang Muslim mencuri, maka hukumnya apa? Hukumnya potong. Potong tangan. Sekarang, apakah umat Muslim melaksanakan itu? Di ayat-ayat lain bang, kalau kita masih boleh maafkan, seperti itu semua itu. Oh, yang maafkan. Mana ayatnya maafkan? Mana? Buktinya agama yang penuh kasih juga, yang melakukan kekerasan itu lebih banyak mana? Penjajahan, genosida. Anda ini tidak nyambung dengan pokok bahasan, Bang. Kita ini tidak membahas kelakuan umat. Kita ini membahas apa yang tertulis dalam Quran dan dalam Bible. Kalau Anda bilang, Bang, banyak nggak Kalau boleh orang, maafkan. dengar Bang, banyak nggak orang yang di KTP-nya Kristen tetapi maling? Banyak. Hanya itu personal kan itu kan. Iya, makanya kita tidak membahas personal, tetapi kita membahas hukum. Yang saya pahamkan hukumannya itu memang dalam Quran tertulis tegas. Hukumnya harus dipotong. Oke, apakah umat Muslim Tapi banyak melaksanakan ayat lain itu? Kalaupun hal-hal yang buruk itu, selagi kita bisa memaafkan, itu secara etis manusiaan. Iya, taruhlah misalnya ada orang korupsi. Misalnya yang korupsi misalnya seorang Muslim. Maka menurut hukum Islam, seorang yang korupsi itu harus diapain? Ya dihukum seberat-beratnya lah, tergantung korupsinya apa. Seberapa besarnya. Oke lah, dibawa dulu Bang. Dibawa dulu. Nih, saat minum dekolgen saya kalau kayak gini ngobrol sama ini, nggak nyambung.